Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam jumpa dengan Akabocu Hidroponik. Kali ini saya akan membuat tutorial mengenai bagaimana cara membuat kit atau pipa hidroponik untuk yang sistem vertikal. Alat dan bahan yang pertama adalah pipa 4 in. Ini adalah pipa 4 in. Anda juga bisa menggunakan pipa yang 3 in, tetapi kemungkinan jumlah lubangnya tidak akan sebanyak pipa 4 in. Yang kedua alatnya adalah ini mal. Ini gunanya nanti akan saya jelaskan. Yang ketiga adalah alat tulis, bisa pensil, bisa spidol, silakan mana yang tersedia. Yang ketiga adalah botol bekas. Ini botol bekas bisa apa saja, tapi usahakan yang model dan bentuknya seperti contoh saya ini. Dan yang ketiga adalah alat potong. Alat potong bisa menggunakan gergaji besi, atau Anda juga bisa menggunakan gerinda tangan. Kita bisa juga gunakan gerinda tangan ini untuk mempercepat proses pekerjaan dan tentunya tidak capek ya. Dan yang ketiga adalah alat pemanas. Alat pemanas ini kita bisa gunakan yang agak modern. Ini nanti hasilnya akan lebih bersih. Tetapi kalau jika di tempat Anda tidak ada alat seperti ini, kita juga bisa gunakan alat pemanas yang lain, misalnya lilin atau kompor atau apa, yang penting bisa memanaskan pipa. Yang berikutnya adalah alat ukur, penggaris atau meteran. Alat ukur ini berguna untuk menentukan nanti ukuran yang akan kita potong. Dan yang yang berikutnya ini adalah penggaris panjang. Ini Anda bisa gunakan apa saja, besi apa saja yang tersedia atau kayu, yang penting ini lurus. Dan yang terakhir adalah netpot. Netpot ini apa yang nantinya yang akan Anda gunakan. Ini gunanya untuk menentukan apakah lubang yang kita buat sudah sesuai atau belum. Tahap-tahapnya, tahap yang pertama yaitu kita menentukan dulu lokasi yang akan kita tempati modul nantinya. Misalnya kita ingin lokasinya mau ketinggian 2 meter atau 1,5 meter atau 1 meter, itu untuk menentukan nanti berapa panjang pipa yang akan kita potong. Contohnya saya menggunakan mau menempatkan hidroponik saya ini di lokasi yang ketinggiannya sekitar 2 meter. Jadi pipa sepanjang 4 meter itu saya bagi dua menjadi 2 meter. Dan yang berikutnya adalah kita gunakan juga kita tentukan juga kira-kira tanaman apa yang mau kita tanam. Karena kalau semakin tanamannya semakin lebar dan tinggi, itu jarak tanamnya tentu lebih jauh. Ini saya kebetulan akan menanam tanaman sawi dan kangkung serta bayam hijau atau bayam merah. Itu mempunyai karakter yang relatif dia ke atas, bukan ke samping ya. Kecuali kalau selada, terus pokcai mungkin itu akan melebar. Jadi ini saya gunakan jarak antara lubang itu sekitar 15 cm. Nah, cara kerjanya yang pertama Anda harus memotong dulu, membuat mal dulu. Ini diambil dari soket yang ada di pipa. Jadi masing-masing pipa itu biasanya di ujung ada soketnya yang bisa untuk menyambung. Nah, ini saya ambil ya sekitar 2,5 atau 3 cm,
sekitar 3 cm. Nah, ini gunanya untuk ngemal, nanti membuat titik-titik mana yang mau kita potong. Nah, setelah kita potong mal ini, kita tentukan dulu titik-titiknya. Kita anggap ini kita bagi 4 ya. Kita bagi 4, ada titik A, B, C, dan D. Ya, kita anggap aja begitu. Nah, nantinya titik A itu akan sejajar dengan titik C, dan titik B, garis B itu akan sejajar dengan garis D. Jadi garis A itu akan sejajar dengan garis C, dan garis D itu akan sejajar dengan garis B itu akan sejajar dengan garis D. Nah, caranya di dalam apa ini sendiri, saya deketin. Dalam malnya ini sendiri kita sudah tentukan ini garisnya ya. Ini contohnya saya coba buat aja di sini. Di sini ada garis A, di sini maka ini garis B, di sini garis C ya, garis C, dan di sini garis D. Nah, berapa jarak antara garis ke garis ini itu sesuai dengan keliling pipa. Jadi saya udah ukur untuk pipa ini itu kelilingnya sekitar 36 cm, maka jarak titik A ke titik B itu 9 cm. Dari sini ke sini 9 cm. Ya, 9 cm. Nah, yang kedua, kita tentukan juga netpot yang mau kita pakai. Ini kebetulan saya mau pakai netpot yang diameternya 5 cm, maka nanti kita akan buat lubang di pipa pun ukurannya ya sekitar 5 cm. Nah, untuk menentukan ngepaskan itu agar bisa 5 cm, maka di dalam garis A ini dan semuanya ya, A sampai D ya, A ini kita tarik garis ke sini ke kiri 2,5 cm, kita tarik garis ke kanan 2,5, dan kita tandain di sini. Kita tandain. Ini adalah tanda, dan ini A sampai D dibuat seperti ini semua ya. Aplikasinya nantinya adalah kalau pada waktu kita di pipa itu sudah kita bisa menentukan titik-titiknya. Nah, bagaimana cara membuat atau aplikasi di pipanya? Yang pertama adalah kita tentukan dulu sudah ada ini ya, ada lubangnya satu contoh. Kita tentukan dulu ini asnya. Kita tentukan dulu kita buat dulu satu garis. Satu garis ini kita jadikan sebagai as. Kelihatan ya garisnya ya. Kita tentukan dulu kita buat satu garis ini yang akan dijadikan as. Caranya ya, kita masukkan ininya ke pipa. Kita buat aja di sini ya. Ini kan sudah kita masukkan ya. Jadi yang mal tadi kita masukkan ke sini. Ini dipotong aja biar mudah masuk keluarnya. Kita tentukan di sini A. Sini A. Satu aja, satu garis aja ya, sini. Terus sampai ke ujung. Nah, di titik-titik aja dulu, baru nanti setelah titik-titik kita gunakan penggaris yang panjang. Ya, garis panjang. Pertemuan lagi tadi kita garis ya, kita garis sampai selesai, sampai ke ujung. Nah, setelah kita garis seperti itu, kita tentukan dulu jarak yang mau kita gunakan. Misalnya kita menggunakan jarak 15 cm antar titik, ya tentu nanti kita kurangi dulu atas berapa senti, bawah berapa senti, akhirnya nanti ketemu berapa titik ya. Dan itu saya kira teman-teman sudah tahu semuanya caranya. Nah, ini kebetulan saya menggunakan yang 2 meter. Terus saya akan menggunakan jarak 15 cm, maka saya spare di atas itu untuk yang di atas 10 cm, dan yang di bawah di sebelah sana itu 10 cm. Jadi caranya kita garis dulu di sini ya. Enggak kelihatan ya. Oke, gini ya. Ini 10 cm jaraknya dari ujung ke titik pertama 10 cm. Nah, setelah kita titik seperti ini, kita titik, nanti kita ukur jarak tanam.
jarak lubang 15 cm. Kita titik ya, terus lakukan ini sampai ke ujung, sampai selesai. Nah, setelah sampai selesai, ini kan tadi kita menentukan titik A dan C, karena A dan C ini sejajar, garis titik ini dan titik ini nantinya akan sejajar ya. Titik ini A, titik C akan sejajar. Nah, bagaimana menentukan titik B dan D? Itu caranya adalah jarak yang 15 cm tadi, jarak lubang ya, jarak titik ke sini 15 cm ini kita bagi dua. Ketemunya adalah 7,5 cm. Nah, 7,5 cm ini nanti akan menjadi titik B dan titik D. Jadi nanti lubangnya dia A sejajar dengan C dan B sejajar dengan D. Gampang ya, mudah ya. Oke. Setelah itu kita gunakan ini, dimana ini tadi kita sudah tentukan jarak 5 cm nya ya. Anda tinggal memberi begini ya. Ini adalah, saya agak mundur sedikit. Yang jelas ini asnya harus garis ya, garis tadi harus sama dengan garis ini. Lalu tentukan dibuat garis saja yang 5 cm tadi ini ya. Ingat ya, ini adalah titik A, ini adalah titik A berpasangan dengan titik C. Jadi ini kita buat garis begini, dan titik C itu di belakang di sini. Jadi kita tandain aja ya, A, B, C. Jadi C di sini kita garis saja, begini, kita garis saja ya, sesuai dengan yang telah kita tentukan tadi titik. Jadi yang pertama adalah kita garis A dan C, dan yang berikutnya, yang kedua, di yang 7,5 cm tadi yang di tengah-tengahnya, kita tentukan adalah titik B. Titik B berarti yang sebelah sini, dan titik D yang sebelah sini. Jadi ininya hanya untuk ini yang 7,5 cm ini hanya untuk menandain saja. Jadi sini nggak perlu digaris. Yang digaris adalah titik sebelah B dan titik sebelah D. Nah, jadi yang pertama adalah A, C, yang kedua adalah B, D. Yang ketiga kembali lagi ke A, C, yang keempat nanti ke G dan D. Begitu seterusnya ya. Nah, setelah kita tandain semua, silahkan Anda menggunakan alat yang ada. Mau menggunakan gergaji juga nggak masalah, digergaji saja. Digergaji, pakai gergaji besi juga boleh. Ya, gergaji besi juga boleh. Ya, digergaji aja begini, sesuai dengan tanda yang sudah ada. Digergaji, atau pakai gerinda juga boleh. Silahkan mana yang tersedia alatnya. Digerinda gini aja, udah selesai, bukan? Nah, setelah kita kerjakan semua, A sudah full, sudah terpotong semua, terus yang B juga sudah terpotong semua sampai ujung, yang C juga sudah terpotong semua, dan yang D juga sudah terpotong semua. Langkah berikutnya kita membuat lubang seperti ini. Ingat ya, garis A itu sejajar dengan garis C, A sejajar dengan C, sementara yang B sejajar dengan D. Jadi nanti lubangnya itu zigzag ya. Oke, setelah kita lubangi semua, berikutnya adalah setelah kita gergaji semua sampai ujung, langkah berikutnya adalah kita membuat lubang. Nah, pada waktu membuat lubang itu jangan salah ya, artinya mana yang kita tentukan sebagai bawah, mana kita tentukan sebagai atas, jangan salah. Kebetulan karena saya menggunakan pipa 4 in yang saya bagi dua, maka atasnya harus yang ada soketnya. Jadi yang ada soket ini nantinya akan menjadi bagian atas. Soket bagian atas, ini ada soketnya, ini bagian atas, sehingga lubangnya nanti jangan sampai salah, lubangnya harus menghadap ke atas ya. Itu mesti hati-hati. Nah, di sini gunanya botol dan gunanya heater.
kita jangan maksain harus pakai heater ya. Kalau memang nggak ada ya bisa digunakan lilin, hanya saja nanti hasilnya itu apa namanya, hitam kayak bekas gosong gitu ya. Kita colokin dulu ke listriknya, kita tinggal pilih mana yang ini ada dua panas ya, ada yang 600 ada yang 300, tapi saya gunakan yang 600 biar lebih cepat. Jangan sampai ini kena tangan ya, hati-hati ya. Oh ya, alat kita ada satu lagi yang ketinggalan saya sebutnya, yaitu lap basah. Lap basah ini akan kita gunakan pada waktu nanti setelah kita masukkan botol. Jadi sebelumnya kalau misalnya kita belum pernah membuat lubang, kita buat lubang aja dulu ya. Kita buat lubang dulu, kita panasin dulu ya. Nah, ini berapa lama manasinya itu feeling aja. Nanti kalau sudah terbiasa, saya kira rekan-rekan akan tahu sendiri ya. Tapi ini saya sarankan jangan terlalu matang, karena jika terlalu matang itu pipanya bisa pecah, remuk ya. Nanti di apa sendiri, dirasakan sendiri. Kalau saya sih tandanya ini sudah mulai agak kembang. Lalu kita masukkan botol kepalanya ya. Botol kepalanya kita congkel. Nah, ini karena saya udah buat lubangnya, saya tinggal tandain aja di sini. Nih ada lubang, ada tandanya. Ini kain basahnya kita gunakan. Diputer-puter ya, diputer-puter supaya lubangnya bentuknya bagus. Dan ini di ujung kanan dan kirinya kita agak tekan pakai. Oke, kita coba ya, masuk begini. Nah, ini kalau sudah pas begini, sebaiknya Anda masukkan lagi botolnya. Ini dikasih tanda, ini kebetulan sudah saya pakai, ini sudah ada tandanya ya, ada tandanya. Dan ini botolnya boleh apa saja. Ini kebetulan saya pakai bekas ini ya, promosi bekas ABC. Nah, ini begini terus. Nah, nanti Anda bisa melubangi ini sampai selesai dulu, sampai ke bawah dulu, karena sudah ada tandanya ini. Setelah selesai baru dicoba satu-satu. Coba ini pakai ini, masukin. Mana yang nggak masuk ya digedein sedikit, tapi kalau mana yang kegedean harus dipanasin sedikit, nanti ditekan pakai kan lapnya. Nah, posisinya saya buat ini begini ya. Saya coba praktekkan langsung bagaimana nanti kita membuat setelah jadinya. Jadi ini adalah lubang A berpasangan dengan lubang C. Sekarang ini lubang C ya, sejajar dia. Oke. Ini nggak terlalu lama-lama. Yang jelas jangan sampai matang, terlalu matang ya. Karena ini bisa menyebabkan pipanya rusak. Jadi kalau sudah terbiasa, sudah sering pakai, ini akan sendiri, akan dapat feel-nya sendiri. Oke, ingat ya, masukkan terus sampai ke tanda itu, dan terus dicongkel ke atas sedikit. Ini agak ditekan. Nah, ini ditekan begini, putar-putar. Ya, untuk lubangnya jadinya ya, untuk lubang seperti ini. Ini akan berpasangan. Jadi lubang ini A berpasangan dengan lubang C. Ini ya. Oke. Nah, ini kita coba yang membuat lubang yang B dan D.
masukkan. Udah, ini agak congkel besi ke atas sedikit biar bentuknya menjadi rapi ya. Ini kan batas, ini kan kita batasin tadi. Pakai kanla basah, kita tekan, putar. Jadi ini yang lubang D nya. Ingat ini feeling aja ya, saya juga pakai feeling aja. Awal-awal memang agak belum ketemu feelnya ya, agak susah ya, tapi nanti lama-lama ketemu feelnya sendiri. Masukkan sampai ke ininya, baru agak dicongkel ke atas ini ya, dicongkel ke atas biar ini ya bentuknya rapi. Nah sebentar ya, saya ambil ini. Ini ada 4 netpot, saya coba pasangkan 4-4-nya. Nah, sudah jadi nantinya akan seperti ini posisi netpotnya ya. Netpotnya akan begini, jadi air akan kita kocorkan. Nah bagaimana nanti teknis membuat kocoran airnya itu akan saya jelaskan di video berikutnya. Tapi yang jelas kira-kira nanti kita buat kita kasih dop yang setengah in, di dop kita lubangi selurusan dengan garis ini, garis A, garis B dan garis A dan garis C, garis B selurusan dengan garis D. Nah demikian dulu sementara ini tutorial untuk bagaimana cara membuat lubang pipa-pipa seperti ini ya, bagi teman-teman yang barangkali berminat untuk membuat hidroponik vertikal. Semoga ini membantu, dan perlu saya sampaikan bahwa untuk satu pipa ukuran 2 meter dan jarak lubang 15 cm, itu nanti satu pipa ini akan dapat sekitar 50 lubang tanam. Jadi posisinya nanti kita di lapangan, kita akan buat video berikutnya. Demikian, mohon maaf jika kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.